Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz. Dari Futuregate Media, bersama saya, Maulana. Brother Villa, di tengah merebaknya gagasan mengenai generasi sandwich, tentang anak yang merasa terbebani karena harus menanggung hidup anak dan juga orang tuanya. Membuat hati ini merasa sedih, membayangkan jika nantinya anak kita juga berpikir demikian. Padahal anak, apalagi orang tua, memiliki kedudukan mulia di dalam pandangan Islam. Dan tidak mungkin ada anak tanpa peran orang tua yang melahirkan dan membesarkannya. Orang tua kita, bapak dan ibu kita, bagaimanapun keadaannya, tentu harus kita hormati dan sayangi. Lebih dari itu, Islam pun mengajarkan tentang sikap yang perlu dilakukan kepada mereka. Jangan sampai perilaku kita malah menyerumuskan pada perbuatan durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Orang tua adalah prioritas utama yang harus diperjuangkan oleh seorang anak terkait dengan hak sesama manusia. Ini hubungan sesama manusia yang paling utama dan prioritas adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita. Adapun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hubungan antara Khalik dengan makhluk. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an menegaskan hal ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wahai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian persekutukan Allah dengan apapun. Dan Allah berfirman kemudian menerangkan hak sesama manusia yang nomor satu itu adalah wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah ihsan kepada kedua orang tua kalian. Jadi di sini ada dua hubungan. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Hubungan sesama manusia yang paling pertama itu adalah dan prioritasnya adalah kedua orang tua kita. Dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan huququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua, ke dalam dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah hadis yang sahih tentang dosa-dosa besar. Nabi menjawab di antaranya adalah wa huququl walidain. Engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Dalam satu riwayat bahkan ada ancaman bahwasanya tidak ada siksa dan azab yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atas pelakunya selain dari dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya la yamutu mitatassu, dia tidak akan mati dalam keadaan kematian yang mengenaskan, kematian yang menyedihkan. Ini menunjukkan bahwasanya betapa kedua orang tua kita, bapak ibu kita ini adalah prioritas utama yang harus kita perhatikan. Dan ini tidak hanya kepada anak muda, semuanya, semua manusia yang masih punya bapak dan ibu, maka masuk ke dalam hal ini. Brother Villa, bakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan kepada mereka saat masih hidup saja. Islam pun menerangkan jalan bagaimana cara agar kita tetap dapat berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Ketika kedua orang tua kita atau salah satunya telah meninggal dunia, maka kita tetap dianjurkan berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam satu riwayat dalam hadis. Yang pertama adalah berdoa. Mendoakan mereka, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kelak di dalam surga ada seorang bapak, dia melihat terkejut dengan manzilah, yakni dengan derajat yang begitu tinggi yang dia dapatkan di dalam surga.
Sementara amalannya di dunia hanyalah biasa-biasa saja. Dia bertanya kepada Allah, ini karena apa ya Allah? Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untuk dirimu setelah engkau meninggal dunia. Yani anaknya selalu mendoakan supaya Allah mengampuni dosa orang tuanya. Kemudian cara berbakti yang kedua adalah dengan cara menyambung hubungan rahim. Menyambung hubungan silaturahim atau kekerabatan atau persahabatan orang tua kita. Kita tahu mungkin seorang bapak atau bapak kita memiliki sahabat yang sangat dekat dengan dirinya. Maka dianjurkan seorang anak menyambung hubungan persahabatan itu. Menyambung hubungan kedekatan itu. Meskipun dia bukan keluarga. Tapi dia adalah orang yang dekat dengan bapak kita. Orang yang dekat dengan ibu kita. Kita sambung hubungan dekat itu dengan menghubungi mereka. Ini dengan bercakap dengan mereka. Dengan berbicara dengan mereka. Dengan berbuat baik kepada mereka. Nah, ini cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah caranya dengan bersedekah. Yani bersedekah dengan atas nama mereka. Yang keempat adalah berhaji atau umrah atas nama mereka. Yani yang kelima adalah dengan membayarkan hutang-hutangnya. Membayarkan hutang-hutangnya di dunia. Ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Harus kita ingat sebagai seorang anak apabila orang tua kita telah meninggal dunia. Tapi yang paling penting adalah yakni mendoakan mereka selalu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara, bila orang tua kita masih hidup, jangan lupa untuk meminta doa pada mereka. Hal ini, menurut Ustadz Musa Mulyadi, guru kita di program Tanya Ustadz, diperbolehkan dan memiliki keutamaan. Insya Allah. Pada dasarnya, seorang muslim diperintahkan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta orang lain untuk mendoakan dirinya. Allah taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Yani berdoalah kalian, aku akan ijabah doa kalian. Tapi ada kalanya kemudian seorang manusia atau seseorang ingin supaya doanya diijabah oleh Allah lebih cepat atau lebih makbul, kemudian dia berwasilah dengan mendatangi orang-orang yang saleh agar doa tersebut lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat. Bahasanya para sahabat itu pergi ke pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya pamannya Nabi berdoa agar hujan diturunkan. Karena dulu semasa hidupnya Nabi SAW, para sahabat mintanya ke Nabi. Setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW, para sahabat pindah ke pamannya Nabi SAW yang masih hidup. Mereka minta doa supaya diturunkan hujan. Ini dalil bahasanya boleh kita berwasilah minta doa dari orang yang saleh yang masih hidup agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang dijanjikan doanya diijabah itu adalah seorang ibu, seorang bapak. Da'watul walid liwaladihi. Yani doa seorang bapak atau ibu kepada anaknya. Adalah doa yang dijanjikan oleh Allah akan diijabah. Maka ketika seorang anak datang ke ibunya, datang ke bapaknya, minta supaya hajatnya didoakan kepada Allah dan dikabulkan, boleh hukumnya. Hal yang tidak dilarang dalam syariat Islam, sembari anak tersebut juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang bisa kiranya untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, Begitu penting dan mulianya kehadiran orang tua dalam hidup kita. Meski tak dapat dipungkiri, terkadang ada saja orang tua yang tidak amanah terhadap kita sebagai anaknya. Orang tua zolim, mereka tidak bertanggung jawab terhadap diri kita. Membuat kita sulit untuk berpikir jernih, untuk menaruh peduli pada mereka. Hal ini kadang menjadi alasan untuk kita tidak berbakti kepada mereka. ketika ditemukan seorang bapak tidak memberikan hak kepada anaknya, ini dia zalim kepada anaknya. Karena seorang bapak memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, untuk mendidiknya,
Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithma an yudayya man yaqut." Cukuplah dosa bagi seorang laki-laki menyia-nyiakan orang yang semestinya wajib dia nafkahi, wajib dia didik, yaitu anaknya sendiri. Itu dosa, dan ini pesan untuk semua orang tua. Kita berdosa jika tidak memperhatikan pendidikan anak kita dan memberikan nafkah kepada anak kita. Nah, dalam satu sisi sekarang terjadi kasus seperti ini, orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dia zalim. Apakah seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya? Jawabannya iya. Allah merintahkan anak berbakti kepada kedua orang tuanya bagaimanapun keadaan zalim orang tua tersebut. Karena kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lihat kezalimannya terhadap dirimu, tapi lihatlah bagaimana jasanya. Engkau bisa dewasa, bisa berpikir seperti itu, mengatakan orang tuaku tidak amanah, tidak memberikan nafkah setelah engkau dewasa. Tapi coba kamu lihat bagaimana ketika kamu bayi, betapa kamu disayangi oleh bapakmu, oleh ibumu. Kalau seandainya mereka itu zalim, tidak sayang kepadamu, ketika kamu lahir kamu dicekik, sudah selesai, tamat. Kamu tidak disekolahkan, kamu tidak akan bisa berpikir. Jadi jangan lihat keadaanmu ketika beberapa waktu tidak diberikan nafkah oleh orang tuamu, tapi lihat kebaikan mereka ketika kamu masih kecil, ketika tidak mampu berbuat apa-apa. Mengunyah saja kamu tidak bisa, kamu harus diberikan air susu oleh ibumu. Berjalan saja kamu tidak bisa, orang tuamu yang menjagamu sehingga kamu bisa berjalan. Maka tidak layak seorang anak kemudian dengan alasan mengatakan pernah bapaknya tidak amanah, tidak memberikan nafkah, kemudian dia ingin balas dendam, tidak berbakti. Ini durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Cukuplah kemudian engkau ada di dunia karena sebab kedua orang tuamu sebagai nikmat yang sangat luar biasa yang harus kamu syukuri, harus kamu berterima kasih kepada mereka berdua. Subhanallah, kita memang perlu banyak menuntut ilmu agar dapat bersikap dengan baik kepada orang tua kita, serta tidak melampaui batas terhadap mereka. Jangan sampai kita merasa berat ketika berbakti kepada orang tua. Pun dalam urusan harta benda yang terkadang kita pelit untuk berbagi kepada mereka, orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita tanpa perhitungan. Nabi SAW dalam Sahih Muslim pernah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Adalah milik bapakmu. Maksudnya adalah ketika seorang bapak punya hajat, punya kebutuhan, kemudian dia ambil harta anaknya tanpa sepengetahuan anaknya, dalam posisi itu seorang bapak tidak dianggap sebagai pencuri, tidak berdosa, tidak bersalah, karena harta anaknya juga adalah harta si bapak. Adapun batasannya tidak disebutkan. Intinya kapan saja orang tua itu butuh dengan barang tersebut dan dia mengambilnya dari anaknya, maka itu adalah hal yang sah. Hal yang tidak melanggar syariat, karena sudah dijamin bahwasanya harta anak adalah harta orang tua. Tapi kan jarang terjadi kasus seorang bapak ingin mengambil semua harta anaknya, tidak ada. Justru seorang bapak ketika melihat anaknya berhasil, punya rumah besar, punya kendaraan mewah, dia sudah bahagia. Karena ketika itu usianya sudah tua. Bukan lagi usia muda untuk tamak dan rakus untuk memiliki semuanya, tidak. Justru kebahagiaannya adalah melihat anaknya itu sukses. Melihat anaknya sudah kaya raya, itu sudah bahagia dia. Jadi itu pertanyaan andai-andai saja gitu kan. Kalau seandainya ada bapak yang seperti itu, maka jawabannya adalah ya tetap itulah harta dari bapaknya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berbuat baik kepada orang tua kami. Mudahkanlah kami menjalankan perintah-Mu untuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua, al-ihsan kepada mereka, bapak ibu kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, poin inilah yang harus kita ingat ketika kita akan berbuat baik kepada mereka. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, yang harus kita lakukan, yang mesti kita taati.
Nah, itulah konsep pertama, sehingga kita ikhlas. Apapun yang kita lakukan demi orang tua, ikhlas saja, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita salat, puasa, berzakat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua pun demikian. Ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingat, yang bisa mendorong kita untuk berbakti. Kedua, ingatlah bahwasanya bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita, maka seperti itulah kelak kita akan diperlakukan oleh anak kita. Dan ini adalah motivasi kedua agar kita ikhlas dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika kita tidak berbuat baik kepada ibu bapak kita, maka khawatir nanti anak kita tidak akan berbuat baik kepada diri kita. Nah, ini hal yang paling utama yang bisa menjadikan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk mengingat hak-hak mereka, untuk mengingat hak-hak mereka. Kiranya itu nasihat yang paling penting yang bisa menjadikan kita anak yang berbakti dalam semua kurun usia kita, mau muda, mau tua. Ingatlah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Semoga kita terus dapat memperbaiki diri agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Bentuk baktinya tentu yang sesuai dengan syariat Islam, di mana kita terus berbuat baik bagaimanapun keadaan mereka. Di situ ada kisah Uwais Al-Qarni. Disebutkan Uwais Al-Qarni ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat disuruh untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni, menunjukkan keutamaannya yang luar biasa. Bayangkan, bukan sahabat yang biasa, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disuruh oleh Rasulullah SAW, nanti di musim haji kamu akan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kalau kamu bertemu dengan dia, minta doa kepadanya. Bayangkan, sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh ulama, apa sih keutamaannya Uwais Al-Qarni? Perkara yang paling muncul adalah kana barran li ummi. Adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Orang yang sangat taat kepada ibunya. Tidak pernah membuat ibunya sakit hati. Selalu menenteramkan hati ibundanya. Ini kira-kira, kata ulama, yang menjadikan beliau menjadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat lainnya tentunya adalah orang tua kita ini pintu surga. Yani dalam satu riwayat disebutkan awsatu abwabil jannah. Yani orang tua kita, bapak ibu kita ini adalah pintu yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu inginkan, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jika kamu tidak ingin masuk melalui pintu itu, ya silahkan kamu sia-siakan pintu itu. Jadi sehingga ada hadis yang sangat populer sekali dan hadisnya dhaif. Ini al-jannatu tahta aqdam ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Bahwasanya kapan saja orang tua kita, ibu kita ini ridha dengan diri kita, rela dengan diri kita, insyaallah taala ada kebaikan dalam hidup kita, keberkahan dalam usaha kita dan semua bidang yang kita geluti. Baik. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Brother Villa, demikianlah episode Tanya Ustadz kali ini. Orang tua kita akan selalu memiliki peran penting dalam hidup kita. Marilah kita berusaha untuk berbakti dan memuliakan mereka. Dan semoga Allah memudahkan usaha kita semua. Dan sekali lagi, semoga Allah memberi kemudahan agar kita bertemu lagi di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda terkait dengan permasalahan di kehidupan kita. Saya Maulana, beserta tim Tanya Ustadz dari FG Media mohon undur diri. Wallahu waliyul taufiq wassadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.